Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai teknologi seputar blockchain dan aset kripto. Nah, video ini diproduksi bekerjasama dengan Akademi Kripto. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam materi, kita akan membaca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika nanti ada penyebutan merek, penyebutan aset, nama produk, itu bukan berarti endorsement terhadap nama-nama yang disebutkan. Nah, apa yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas evolusi dari governance yang ada di blockchain. Jadi ada berbagai model, gitu ya. Jadi blockchain governance models. Jadi kita akan melihat historinya dari awal perkembangan blockchain sampai di dunia modern yang ada sekarang ini. Memang tidak banyak model-modelnya, tapi akan kita bahas satu persatu. Nah, ide-ide kunci yang ada dalam presentasi ini, atau kalau misalnya kita mau merangkum apa yang akan dibahas di dalam presentasi ini, ya yang pertama kita akan lihat bagaimana peranan dari governance. Dia akan mendefinisikan atau merupakan cara bagaimana keputusan-keputusan itu diambil di dalam sebuah ekosistem blockchain. Kemudian sebuah model governance itu harus memikirkan bagaimana dia ada keseimbangan antara desentralisasi, security atau keamanan, dan efisiensi gitu ya. Jadi ketika mengambil keputusan itu harus efisien, juga harus aman, juga harus terdesentralisasi. Artinya ya jangan sampai hanya satu dua orang saja yang mengambil keputusan, karena ini biasanya terkait dengan banyak pihak. Kepentingan banyak pihak ada di dalam keputusan tersebut. Kita akan lihat dari modelnya Bitcoin ya, karena Bitcoin pertama kali muncul, jadi akan kita pelajarin juga sedikit soal governance yang ada dalam Bitcoin, kemudian sistem on-chain yang terimplementasi gitu ya, jadi ada governance yang on-chain. Kemudian kita akan melihat bagaimana kita mengakses resiko-resiko dan opportunity gitu, yang ada di governance di dalam teknologi blockchain. Nah, blockchain governance itu apa? Dia adalah satu rules atau satu protokol yang dipakai untuk mengambil keputusan atau decision making di dalam blockchain. Karena kalau kita lihat sebenarnya satu platform blockchain, misalnya Bitcoin, itu selalu berevolusi hari demi hari. Jadi kalau kita melihat Bitcoin yang pertama kali muncul, teknologi Bitcoin yang pertama kali muncul dibuat oleh si Satoshi Nakamoto, dengan Bitcoin yang ada sekarang itu bisa kita lihat perbedaannya gitu ya. Kalau secara teknologi memang sangat banyak perbedaannya. Misalnya dalam hal addressing misalnya. Kalau dulu address kita akan lihat biasanya alamatnya mulai dari angka 1 gitu ya. Tapi sekarang sudah muncul berbagai model alamat yang lain gitu ya. Misalnya batch gitu ya, model-model apa namanya? Bitcoin yang punya teknologi yang lebih advance. Jadi itu merupakan perkembangan teknologi yang sebenarnya harus melalui governance. Karena kan pengembangan si Bitcoin itu tidak hanya dilakukan oleh satu pihak, tetapi biasanya dia terdiri atas lebih dari satu tim, atau mungkin tidak dalam bentuk tim tapi perorangan juga. Jadi bagaimana mereka ini mengambil keputusan bersama-sama ketika mengimplementasikan satu fitur baru di dalam ekosistem blockchain tertentu. Contohnya Bitcoin tadi. Jadi kita melihat governance ini adalah cara untuk mempropose, mengajukan proposal gitu ya, mengajukan upgrade gitu ya, mengajukan ide ke satu komunitas ini, komunitas developer ini. Kemudian di voting gitu ya, atau misalnya dipertimbangkan dulu bagaimana pro dan kontranya, kemudian diimplementasikan. Nah, itu yang akhirnya adalah diimplementasikan. Nah, tadi dia harus memastikan ada security, fairness atau adil gitu ya. Jangan sampai satu orang terlalu mendominasi, biasanya tidak kurang baik. Kemudian bagaimana implementasi tadi dijalankan, biasanya melalui upgrade jaringan gitu ya. Atau misalnya upgrade aplikasi atau
atau node ya. Jadi dia bentuknya adalah software. Nah, jadi dua tipe utamanya adalah on-chain dan off-chain governance. Kalau kita lihat di Bitcoin yang dahulu gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari awal mula governance sudah ada sejak Bitcoin. Jadi sebenarnya Bitcoin itu tidak ada formal governance-nya. Gitu ya. Biasanya dia pengambilan keputusan itu bergantung pada miners, developers, dan community consensus. Community consensus ya kesepakatan secara informal sebenarnya. Jadi tidak ada voting yang benar-benar voting gitu ya. Itu sebenarnya kalau di Bitcoin tidak ada. Jadi dia informal. Akan tetapi ada satu mekanisme untuk menyampaikan proposal namanya BIP, Bitcoin Improvement Proposal. Nah, model ini sebenarnya diadopsi juga di berbagai platform yang lain, misalnya Ethereum Improvement Proposal atau EIP. Nah, itu. Jadi kalau kita dengar EIP 20 atau ERC20 itu mulainya dari EIP sebenarnya. Nah, EIP sendiri dia adopsi dari BIP gitu ya. Jadi ini historinya seperti itu. Jadi ketika ada satu perubahan itu dimulai pasti dari Bitcoin Improvement Proposal atau proposal gitu ya. Kemudian proposalnya dikritisi, dianalisis, dipelajari, barulah nanti masuk ke uh, tahap berikutnya. Entah itu diimplementasikan atau ditolak gitu ya. Itu bisa. Nah, jadi yang perlu diperhatikan juga ketika terjadi ketidaksetujuan. Jadi pada tahun 2017, sekitar tahun 2017 itu ada perpecahan di tubuh Bitcoin di antara komunitas Bitcoin. Jadi Bitcoin ada yang memang ingin meningkatkan ukuran dari blok Bitcoin dari yang 1 megabyte jadi 4 atau 8 atau 16 atau 32. Jadi kelipatan 2. Tetapi ada juga yang ingin mempertahankan status quo, artinya mempertahankan ukuran blok di dalam Bitcoin tetap 1 megabyte. Itu ada. Nah, jadi ini disagreement ini, ketidaksetujuan ini terjadi berlarut-larut. Hingga akhirnya mereka-mereka yang ingin menambah jumlah blok itu pecah atau membuat satu aset sendiri namanya Bitcoin Cash. Akhirnya jadi hard fork. Itu di tahun 2017. Nah, itu soal Bitcoin karena memang dia tidak ada governance yang formal. Kemudian muncullah Ethereum. Nah, Ethereum ini kan model pemrogramannya atau fasilitas pemrogramannya itu lebih fleksibel. Jadi orang berpikir bagaimana untuk mengimplementasikan governance. Nah, muncullah ada konsep namanya DAO atau Decentralized Autonomous Organization. Nah, jadi kalau di DAO ini dia bisa memfasilitasi voting gitu ya. Voting dari komunitas. Jadi komunitas yang bisa ikut di dalam votingnya DAO adalah mereka-mereka yang memegang token. Ya, kalau kita berbicara soal DAO, tentu saja kita bicara soal DAO hack ini. Nah, jadi kalau misalnya ada satu software yang terimplementasi dengan smart contract, tentu saja ada risiko keamanan di situ. Dan jadi terjadi hacking di tahun 2016. Nah, ini muncullah ada Ethereum Classic karena akibat dari DAO hack tahun 2016. Nah, cuman si DAO ini kan dianggap sebagai satu terobosan. Kenapa? Karena dia punya banyak pro, artinya ya dia memfasilitasi banyak orang karena tadi ya penyedia mereka yang memegang token tadi bisa casting votingnya atau dia bisa menggunakan hak suaranya gitu ya. Kemudian dia juga transparan, artinya dia akan melihat bagaimana proses dari voting itu dan siapa-siapa saja yang melakukan voting, ya atau tidak biasanya itu ya. Nah, itu bisa terlihat. Nah, tetapi juga ada resikonya ya. Tadi yang contohnya adalah si DAO hack tadi, ketika ada masalah dalam hal software, keamanan software, itu bisa terjadi hacking. Nah, kalau kita bisa bandingkan antara on-chain dan off-chain governance. Jadi yang on-chain governance itu kalau contohnya ada Tezos, Polkadot, dan Decred. Nah, ini secara sistem. Jadi by system dia akan pengambil keputusannya secara on-chain. Kalau yang smart contract tadi yang di Ethereum tadi kan on-chain hanya di tataran DAO ya, bukan di tataran Ethereum-nya secara native gitu ya. Tetapi dia on-chain dalam hal smart contract atau token.
Tapi kalau misalnya di Tezos, Polkadot, Decred ini contoh untuk yang governance-nya secara on-chain. Ya sebenarnya tidak jauh berbeda kalau kita melihat DAO, kemudian kita lihat si on-chain governance, ya kita anggap on-chain governance itu seperti DAO gitu ya. Nah, kalau si off-chain governance itu di Bitcoin dan Ethereum, nah Ethereum sebenarnya governance-nya secara Ethereum ya secara native-nya itu dilakukan secara off-chain. Ya, tadi mulai dari Ethereum improvement proposal, kemudian di prosesnya serupa dengan Bitcoin sebenarnya. Jadi banyak banyak diskusi di sana, banyak pemaparan research, diskusi, kemudian bertemu, meeting gitu ya, biasanya meeting antar developer, kemudian mereka mengambil keputusan apakah ini proposal akan diterima atau ditolak. Kalau diterima berarti diimplementasikan, kemudian timelinenya kapan, deployment kapan, nah itu biasanya mereka akan putuskan. Nah, kalau si on-chain itu kan transparan dan otomatis, tetapi resikonya cukup tinggi. Tetapi kalau off-chain dia lebih fleksibel gitu ya. Jadi ketika ada satu proposal yang kelihatannya bagus dan disetujui banyak orang, ternyata ada satu pihak yang berpikir bahwa oh ini mengandung resiko yang tinggi gitu ya. Nah, jadi masih bisa ditolak atau masih bisa di turn down. Nah, cuman masalahnya adalah kurang transparan dalam artian ya orang luar yang tidak tergabung di dalam komunitas itu tidak bisa mengakses informasi terkait dengan governance. Kemudian delegated governance itu biasanya di model POS, Proof of Stake. Jadi kalau pernah dengar soal EOS, Cardano, dan Polkadot, kalau Polkadot ternyata delegated Proof of Stake. Artinya kita memposting atau kita memilih representatif gitu ya. Si representatif tadi yang akan melakukan voting atas nama kita gitu ya. Jadi dia lebih efisien sebenarnya gitu ya, lebih cepat, efisien dan scalable. Cuman masalahnya adalah dia ada resiko sentralisasi karena jumlah dari representatif tadi tidak terlalu banyak biasanya. Kemudian decentralized governance challenges. Nah, ini tantangan dari decentralized governance. Ya meskipun terlihat oh ini lebih demokratis, tetapi ternyata ada resiko-resikonya. Misalnya adalah low voter gitu ya. Jadi kalau misalnya banyak peserta yang sebenarnya berhak tetapi tidak ikut, ya, cuek gitu. Nah, itu jadi low voter. Kemudian ada yang misalnya grup. Nah, grup ini terlalu dominan misalnya kalau misalnya proof of stake misalnya. Proof of stake ada satu atau satu kumpulan grup gitu ya. Lebih dari satu pihak itu dia kerjasama, akhirnya dia jadi 51% attack di dalam governance-nya, bukan di dalam sistem. Kemudian kalau ada ketidaksetujuan bisa hard fork. Kemudian kita harus melihat bahwa harus ada keseimbangan antara efisiensi dan desentralisasi karena ini sulit dicapai. Kalau misalnya dia mau desentralisasi, sebenarnya efisiensinya juga kurang bagus. Kalau misalnya dia mau efisiensi, biasanya desentralisasinya kurang bagus. Seperti misalnya tadi delegated proof of stake itu lebih efisien, tetapi tataran atau derajat desentralisasinya kurang. Bagaimana dengan hybrid gitu ya? Nah, hybrid ini adalah kombinasi antara on-chain dan off-chain gitu ya. Nah, kalau yang ini adalah misalnya untuk keputusan-keputusan rutin itu ada namanya konsel. Tapi kalau misalnya ada upgrade yang besar, biasanya dia ada referendum. Nah, ini mengambil kebaikan di dua model tadi, model on-chain dan off-chain. Jadi kalau keputusan yang perlu cepat atau kecil-kecil, itu biasanya pakai konsel. Tapi kalau yang besar, major, biasanya dia pakai referendum. Nah, ini mencari keseimbangan sekali lagi antara efisiensi dengan desentralisasi. Nah, bagaimana dengan regulatory dan legal aspek? Nah, ini adalah terkait dengan si governance. Kalau misalnya DAO misalnya, apakah DAO itu dianggap sebagai satu entitas legal atau tidak gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Wyoming, di daerah Wyoming gitu ya, itu ada DAO law gitu ya. Kemudian di Australia juga sudah mulai disuarakan gitu ya soal legalisasi DAO sebagai satu entitas legal, tetapi sepertinya belum diresmikan atau bahkan belum dibahas sebagai satu hukum misalnya. Nah, masa depannya dari governance dalam blockchain seperti apa? Misalnya menggunakan AI. Jadi yang tadi konsel diganti AI berdasarkan informasi atau data-data yang dikumpulkan, misalnya mana yang terbaik itu biasanya bisa juga diputuskan menggunakan AI, atau misalnya
berdasarkan pola-pola dari masyarakat atau pemegang suara, bagaimana yang sebaiknya dilakukan. Itu bisa menggunakan AI contohnya, tapi belum ada sih implementasinya. Kemudian ada namanya quadratic voting. Kalau misalnya ada whale atau holder-holder besar, itu bisa kita apa namanya, tahan, atau kita bisa menggunakan quadratic voting untuk mencegah si holder tadi atau whale tadi untuk mendominasi voting governance gitu. Contohnya menggunakan reputation. Reputation misalnya ketika ada beberapa akun ini aktif misalnya melakukan banyak transaksi, nah itu dia meningkatkan reputasi atau menambah reputasi, membangun reputasi. Kemudian nanti ketika ada voting dalam governance, dia bisa punya reputasi yang lebih besar ketimbang mereka-mereka yang tidak. Contohnya ini beberapa governance in action yang tadi sudah dibahas, Ethereum DAO Hack, kemudian ada MakerDAO Black Thursday. Ini contoh dari ketika ada satu sistem yang mengandalkan on-chain gitu ya, governance on-chain. Nah, ini sebenarnya aplikasi MakerDAO. Jadi Black Thursday ini terjadi karena sistem atau jaringan Ethereum terlalu penuh, kemudian si jaringan yang penuh tadi itu tidak bisa mengeksekusi perintah-perintah yang secara adil. Artinya ada satu pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan gitu di permasalahan penuhnya jaringan Ethereum tadi. Kemudian terjadi ada namanya whale debate. Ya, ketika ada whale yang mendominasi kepemilikan dari token misalnya. Nah, summary atau simpulan dan takeaway dari apa yang sudah kita bahas di video ini. Tadi kita sudah membahas bagaimana model governance itu berevolusi dari yang informal seperti Bitcoin kemudian ke structured misalnya DAO gitu ya. Kemudian kita juga membahas pro dan kontra dari berbagai model tadi, model on-chain dan off-chain, hybrid. Kemudian bagaimana model governance di masa depan bisa fokus ke peningkatan partisipasi, keamanan, dan compliance, misalnya dengan mengencourage pemerintah untuk melegalisasi DAO sebagai entitas legal, misalnya. Nah, terima kasih sudah bergabung dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.